Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fauzia Indria Pramesti dengan NIM 2110404002 dan Haya Fatina Bila dengan NIM 2110404035. Kami akan mempresentasikan terkait dengan bagian-bagian karya ilmiah yang terdiri dari hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Oke, untuk yang pertama yaitu hasil penelitian. Pada bagian hasil dan pembahasan dapat ditulis secara terpisah atau digabungkan. Jika terpisah, maka bagian hasil hanya berisi hasil dan ringkasan penelitian dan bukan perbandingan dengan literatur. Jika digabungkan, maka bagian hasil dan pembahasan harus berisi perbandingan dengan literatur. Sebelum mulai menulis hasil penelitian, siapkan terlebih dahulu data dalam bentuk tabel atau gambar. Nah, dari sekian banyak tabel atau gambar yang ingin dilaporkan, pilihlah yang paling penting atau paling representatif dalam menceritakan proses penelitian. Pada bagian hasil harus menggambarkan hasil penelitian apa adanya karena yang disampaikan adalah sebuah temuan. Nah, tidak ada pemaknaan hasil pada bagian ini karena akan disajikan dalam bagian pembahasan. Penyajian hasil penelitian didukung oleh olahan data dan juga ilustrasi. Untuk acuan penulisannya dapat melihat tujuan penelitian atau hipotesis. Dalam menyajikan hasil penelitian, tidak boleh ada data yang disampaikan secara berulang. Hanya data yang berkaitan dengan tujuan saja yang dipaparkan dalam bagian ini. Jika terdapat tabel yang rumit, sebaiknya disederhanakan. Kemudian bagian hasil juga harus menjelaskan atau menguraikan temuan-temuan dengan meringkas atau mengilustrasikan data yang relevan secara logis dengan menggunakan tabel atau gambar yang telah dipilih. Data harus disajikan agar pembaca dapat menginterpretasikan hasilnya. Selanjutnya bagian pembahasan. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana data menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Hasil atau temuan penelitian disoroti dengan seksama. Tidak hanya sekedar menarasikan hasil, tetapi juga menunjukkan hubungan antara fakta-fakta yang ditemukan. Dengan kata lain, pembahasan ini tidak mengulang hasil secara ekstensif, tetapi menggali makna yang terkandung di dalamnya. Nah, sebelum menyajikan bagian pembahasan ini, penulis perlu melakukan analisis terhadap hasil penelitian, sehingga akhirnya dapat membuktikan hipotesis atau mencapai tujuan penelitian. Dalam bagian ini harus muncul argumentasi logis dari seorang peneliti dalam memberikan tafsiran, sehingga dapat diterima sebagai kebenaran ilmiah. Pembahasan juga harus mengidentifikasi keterbatasan penelitian sehingga terungkap pertanyaan penelitian yang perlu dijawab oleh peneliti masa depan. The next section of scientific paper is the conclusion. The conclusion summarizes the main results of the research and describe what they mean in general. Jadi, pada bagian conclusion itu meringkas hasil utama dari penelitian dan menjelaskan maknanya secara umum. Kemudian, the second, provide readers with an interpretation of the impact of the research results, where appropriate. Jadi, pada kesimpulan ini dijelaskan bagaimana dampak dari hasil penelitian tersebut jika memang diperlukan. Kemudian yang ketiga, the third, conclusion itu terdapat research limitation atau keterbatasan penelitian. Nah, dari keterbatasan penelitian ini maka muncullah the future research to follow up your research end. Jadi penulis atau peneliti ini bisa memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, pada contoh di atas itu masih belum lengkap. Jadi contoh tersebut hanya ringkasan dari hasil penelitian. Jadi contoh di atas itu belum menjelaskan bagaimana the impact of the research, kemudian juga belum menjelaskan apa keterbatasan dari penelitian tersebut dan juga belum memberikan saran terkait
future research-nya atau penelitian selanjutnya. So, let's see the other example of the conclusion. Jadi di sini ada conclusion, di mana conclusion ini diambil dari artikel yang sudah tertera di atas ya. Pada paragraf pertama, jadi paragraf pertama ini meringkas dari hasil penelitian secara keseluruhan, di mana pada penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip RME. Kemudian perangkat tersebut divalidasi dan dievaluasi sehingga perangkat pembelajaran tersebut dikatakan layak. Nah, the second paragraph, pada paragraf ini menjelaskan bahwa perangkat pembelajaran tersebut dapat memfasilitasi dalam pendidikan matematika, khususnya pada konteks pecahan senilai. Pada paragraf kedua ini menjelaskan bagaimana dampak yang diberikan atau apa dampak yang diberikan dari perangkat pembelajaran tersebut, seperti perangkat pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran siswa secara komprehensif, kemudian dapat meningkatkan keterlibatan siswa, dan dapat memunculkan reaksi siswa yang baik terhadap perangkat pembelajaran tersebut. The third paragraph atau pada paragraf ketiga ini menjelaskan keterbatasan penelitian, di mana keterbatasan tersebut terletak pada sampel yang digunakan atau skala uji cobanya. Jadi sampel yang digunakan pada penelitian tersebut itu hanya 14 siswa, sehingga saran untuk future research atau penelitian selanjutnya yaitu perlu dilakukan uji coba dengan skala yang lebih luas dan dapat mengembangkan perangkat pembelajaran lainnya seperti modul, media pembelajaran berbasis IT, dan sebagainya yang berorientasi pada RME dan HOTS. So, we move to the last section of scientific paper, yaitu references. Citations of published literature in the text as well as in the reference list should follow the instruction set by the journal or institution where it is to be published. Jadi, penulisan dari kutipan literatur dalam teks atau daftar referensi itu harus mengikuti petunjuk atau aturan yang ditetapkan oleh jurnalnya. Kemudian yang kedua, the second, the reference list only contains reference sources that are actually reference and contained in the research manuscript. Jadi referensi itu hanya memuat sumber-sumber yang benar-benar dirujuk dan terdapat dalam naskah penelitian. Sumber-sumber yang tidak dirujuk itu tidak perlu dimuat dalam daftar rujukan. And the researchers are encouraged to choose references based on the principle of recency and the breadth of references read or published. Jadi peneliti itu atau penulis itu dianjurkan untuk memilih rujukan berdasarkan prinsip keterbaruan dan luasnya rujukan yang dibaca atau dipublikasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.